Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rugawati dengan nomor NIM 7020011931. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi psikologi industri. Psikologi industri terbagi menjadi dua, ada definisi dan manfaat. Yang saya jelaskan yang pertama yaitu apa sih definisi psikologi industri? Psikologi industri adalah secara bahasa istilah psikologi berasal dari kata psike yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Oleh karena itu, psikologi sering diartikan atau disingkat psikologi sebagai ilmu jiwa. Sedangkan psikologi industri ilmu jiwa yang berhubungan dengan pekerjaan atau yang terjadi dalam industri. Adapun manfaat psikologi industri terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama membantu perusahaan industri maupun organisasi dalam memenuhi target dalam mencapai tujuan. Yang kedua yaitu mampu memenuhi kesenjangan antara kebutuhan individu dan organisasi maupun industri. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan individu dalam setting kerja sehingga bukan saja dapat meningkatkan kompetensi individu, namun juga dapat mengembangkan perusahaan dan industri. Yang keempat yaitu dapat menjamin kesejahteraan tenaga kerja dengan cara memperhatikan kepuasan dalam dunia kerja. Adapun motivasi kerja industri terbagi menjadi ada teori tingkat kebutuhan, teori eksistensi, realisasi pertumbuhan, dan teori dua faktor. Yang pertama yaitu teori tingkat kebutuhan. Teori tingkat kebutuhan ada 5 kelompok kebutuhan, yaitu faal fisiologikal, rasa aman sosial, harga diri, dan aktualisasi diri. Adapun uraian dan kelima kebutuhan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan fisik atau physical needs yang meliputi kebutuhan sehari-hari untuk makan, minum, berpakaian, bertempat tinggal, dan berumah tangga yang sejenisnya. Yang kedua, kebutuhan keamanan safety needs, yaitu yang meliputi kebutuhan dan memperoleh keselamatan, keamanan jaminan atau pelindungannya dari ancaman-ancaman yang membahayakan kelangsungan hidupnya. Yang ketiga, kebutuhan social needs, kebutuhan yang disukai dan menyukai, dicintai dan mencintai, bergaul, bermasyarakat, dan sejenisnya. Yang keempat yaitu kebutuhan pengakuan atau harga diri, the needs of esteem, yaitu kebutuhan untuk memperoleh kehormatan, penghormatan, pujian, penghargaan, dan pengukuran. Yang kelima yaitu kebutuhan mengaktualisasi diri atau the needs for self-actualization, yaitu kebutuhan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kebutuhan ini mencakup kebutuhan untuk menjadi kreatif. Selanjutnya ada teori eksistensi, realisasi, dan pertumbuhan, yaitu teori motivasi ini dikenal sebagai teori ERK sebagai singkatan extends, relatance, dan growth needs ditambahkan dengan Adelford, dan merupakan salah satu modifikasi reformasi dan teori tata tingkat kebutuhan dari Maslow. Adelford mengelompokkan ketiga dalam kelompok yaitu ada kebutuhan eksistensi, kedua ada kebutuhan hubungan, ketiga ada kebutuhan pertumbuhan. Adapun teori dua faktor yaitu yang pertama ada tanggung jawab, yang kedua ada kemajuan, yang ketiga pekerjaan itu sendiri, yang keempat capaian. Dan adapun materi yang ketiga yaitu job performance dalam industri. Job performance dalam industri, faktor yang mempengaruhi job performance itu seperti ada yang pertama ada dukungan yang diterima, yang kedua ada kemampuan, yang ketiga ada hubungan antara rekan kerja dengan pemimpin, yang keempat ada motivasi, yang kelima ada keberadaan pekerjaan mereka lakukan, yang
Adapun indikator kinerja job performance itu ada 3. Yang pertama yaitu kualitas kerja, jumlah yang dilaksanakan oleh seseorang karyawan dalam suatu periode tertentu. Yang kedua ada kualitas kerja, menunjukkan kualitas karyawan dalam melaksanakan tugasnya seperti ketepatan, kelengkapan, dan kerapian. Ketiga, ketepatan waktu. Ketepatan waktu yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan. Adapun materi yang keempat yaitu kepemimpinan dalam perusahaan. Kepemimpinan dalam perusahaan ini seperti ada pengertian kepemimpinan dan fungsi kepemimpinan. Adapun pengertian menurut Tuchman R. 2014 mengidentifikasi kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi kegiatan kelompok terorganisasi dalam upaya menuju penetapan tujuan. Ini mungkin upaya pertama untuk menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan individu tetapi proses pengaruh pada orang lain. Kepemimpinan terjadi ketika satu anggota kelompok memodifikasi motivasi kompetensi orang lain dalam kelompok. Setiap anggota kelompok dapat menunjukkan kepemimpinan, menekankan pentingnya pemimpin menetapkan visi dan berbagi visi lainnya. Adapun fungsi kepemimpinan dalam perusahaan itu ada 6. Yang pertama fungsi perencanaan, yang kedua fungsi memandang ke depan, ketiga fungsi pengembangan loyalitas, keempat fungsi pengawasan, kelima fungsi mengambil keputusan, keenam fungsi memberi motivasi. Adapun materi yang kelima yaitu stres di tempat kerja dan manajemen stres. Ada pengertiannya secara etimologi. Stres diambil dari bahasa Latin yaitu artinya kekerasan, kesukaran atau kemalangan. Adapun dalam kamus lengkap psikologi, stres adalah suatu keadaan tertekan baik secara fisik maupun psikologis. Adapun faktor-faktor dari stres di tempat kerja yaitu ada faktor lingkungan, faktor-faktor perusahaan, faktor individu atau kondisi di luar lingkungan kerja. Adapun gejalanya yaitu seperti gejala fisik, gejala psikologis, dan gejala perilaku. Adapun yang keenam yaitu konflik dalam industri. Adapun pengelolaan konflik dan metode pengelolaan konflik. Pengelolaan konflik di mana manajemen konflik adalah serangkaian tindakan dan reaksi antara individu dua kelompok dalam konflik. Pengelolaan konflik yang bertujuan mengembangkan dan memberikan serangkaian metode dan alternatif yang membatasi dan menghadiri kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku positif dari semua pihak yang terkait. Adapun metode pengelolaan konflik yaitu metode stimulasi konflik, metode pengurangan konflik, metode penyelesaian konflik. Selanjutnya ke materi yang ketujuh yaitu kepuasan kerja di industri. Adapun kepuasan kerja di industri, kepuasan kerja pada dasarnya merupakan salah satu aspek psikologis yang mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Ia akan merasa puas dengan adanya kesesuaian di antara kemampuan, keterampilan, dan harapannya dengan pekerjaan yang ia hadapi. Adapun faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja ada faktor psikologis, faktor fisik, faktor finansial, dan faktor sosial. Adapun dampak kepuasan kerja yaitu seperti dampak terhadap produktivitas, dampak terhadap ketidakhadiran, dampak terhadap kesehatan. Yang ke materi yang ke-8 yaitu analisis jabatan industri. Analisis jabatan industri adapun manfaatnya yaitu penarikan seleksi dan penempatan pegawai. Yang kedua sebagai petunjuk dasar dalam menyusun program latihan dan pengembangan. Yang ketiga menilai kinerja dan atau pelaksanaan kerja. Yang keempat memperbaiki cara bekerja pegawai. Yang kelima merencanakan organisasi agar memenuhi syarat atau memperbaiki struktur organisasi sesuai beban dan fungsi jabatan. Yang keenam merencanakan dan melaksanakan promosi serta transfer pegawai. Yang ketujuh bimbingan dan penyuluhan pegawai. Adapun tahapan analisis jabatan yaitu persiapan dan perencanaan, pengumpulan data dan pengolahan data. Dan materi yang ke-9 yaitu seleksi dan penempatan kerja yaitu terbagi menjadi hambatan seleksi dan hambatan penempatan kerja. Hambatan seleksi itu ada tingkat validasi yang berbeda.
validitas yang berbeda. Yang kedua, ada hambatan biaya yang dimiliki perusahaan karena metode itu dimiliki biaya yang terkadang tidak murah. Dan yang ketiga, hambatan lain seperti ada tolak ukur, penyeleksi, dan pelamar. Dan hambatan penempatan kerja, ada efektivitas, tuntutan hukum, dan pencegahan aspirasi atau PHK. Yang materi yang ke-10, perhatian dan pengembangan tenaga kerja di industri, ada seperti pengertian dan faktor-faktor kinerja. Adapun pengertian, pelatihan, dan pengembangan tenaga kerja merupakan penciptaan suatu lingkungan di mana kalangan tenaga kerja dapat memperoleh dan mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan perilaku spesifik yang berkaitan dengan pekerjaan. Pelatihan ditujukan untuk meningkatkan potensi kerja saat ini, sedangkan pengembangan ditujukan untuk meningkatkan prestasi kerja saat ini dan di masa yang akan datang. Dalam instansi, biasanya para tenaga kerja yang memasuki jabatan baru yang tidak didukung dengan pendidikan atau belum mampu melaksanakan tugasnya. Biasanya upaya yang ditempuh adalah dengan melakukan pelatihan, yaitu seperti adapun faktor-faktor kinerja karyawan, ada yang pertama, jumlah dan komposisi dan kompensasi yang diberikan. Yang kedua, penempatan kerja yang tepat. Yang ketiga, pelatihan dan promosi. Yang keempat, rasa aman di masa depan atau dengan adanya pasongan dan sebagainya. Yang kelima, hubungan dengan rekan kerja. Yang keenam, hubungan dengan pemimpin. Itulah yang bisa saya jelaskan mengenai materi psikologi industri. Ada 10 yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.